مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا سبحانه وتعالى فإن مات syahidah. Kalau dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Ini sama-sama kita niatkan hadirnya kita, keluarnya kita, yaitu untuk menjadi syahid. Orang yang sudah paham bahwa dia ini akan memperoleh syahid, panas tidak akan menjadi halangan, hujan tidak akan menjadi halangan, banjir tidak akan menjadi halangan. Sering ya. Bangsa kita dapat ya apa yang dia kita dapat bangsa kan diuji oleh Allah, sama-sama kita banjir. Sampai saya ke sini nggak pakai sandal, baru pertama kali seumur hidup saya ngaji hasil ngaji nggak pakai sandal. Kenapa? Karena turun dari rumah dalam keadaan banjir. Tetapi karena ingin memperoleh syahadat, ingin memperoleh meninggal syahid, kita keluar. Insya Allah, moga-moga semangat ini ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita, sehingga kita semuanya majelis kita Rasulullah Mukhlisin tidak meninggal kecuali mereka meninggal dalam keadaan syahid. Dan juga keluarga kita, anak kita, istri kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan syahid. Loh, kenapa sih kok minta syahid? Kalau kita meninggal syahid itu Allah Ta'ala hisab. Berarti kita masuk kepada seperti umat Rasulullah, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Amin. Amin. Ya, amin. Kita baca Fatihah, moga-moga kita, anak-anak kita, orang tua kita, guru-guru kita, semuanya meninggal dalam keadaan syahid, dan mereka semuanya kita, keluarga kita, guru kita, anak-anak kita, semuanya masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena syahadah atau meninggal dalam keadaan syahid. Ila hadini yang berikut atun sholihah al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, moga sambil dinikmati sambil kita bincang-bincang santai, bincang-bincang yang akan membawa manfaat, bincang-bincang yang memancing ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang menyebabkan kita syahid juga adalah ketika kita mau mengamalkan apa-apa yang kita ketahui yang datangnya dari kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengagungkan, sangat menghargai, sangat menghormati bulan Rajab. Sehingga di bulan Rajab yang dikenal Syahrullah, yang Rasulullah bersabda, Ar-Rajab Syahrullah, Rajab ini adalah bulannya Allah. Ketika ini bulannya Allah, Allah mendekat, lebih dekat kepada kita, maka ambil kesempatan Allah, ini bulannya Allah, banyak-banyak kita mengucapkan kalimat istighfar. Ya, apa kalimat di bulan-bulan lainnya? Rasulullah menunjukkan kita kalimat istighfar yang untuk amalan bulan itu. Tetapi di bulan Rajab, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah istighfarnya. Apa kalimat istighfarnya? Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi, ya Allah, infirli, ampunkan semua dosa-dosaku. Warhamni, sayangi aku. Kalau kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita inginkan semuanya dikabulkan oleh Allah. Bahkan kita tidak meminta, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita.
Kenapa? Karena sayang. Coba kita sayang sama seseorang, yang terbaik apa yang bisa biasa kita berikan? Insya Allah yang terbaik akan diberikan kepada orang yang kita cintai. Ketika Allah sayang sama kita, ketika Allah sayang dengan kita, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan semua urusan-urusan kita Allah yang mengaturnya. Semua masalah-masalah kita Allah yang akan menyelesaikannya. Inilah yang dialami oleh auliyaillah, para kekasih-kekasihnya Allah. Makanya di bulan Rajab ini kita minta supaya kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pagi dan petang, pagi dan sore. Rabbi firli warhamni, ya Allah sayangi aku, wa tub alayya, dan beri taubat kepada aku. Kalau kita sehari meminta taubat kepada Allah, satu hari 140 kali diberikan taubat yang berbeda. Kalau manusia diminta sampai 100 kali jengkel, udah ambil, ya kan? Ya kenapa? Kalau kita sekali minta, biar dia orang kaya raya, biar dia orang kaya, tanahnya ratusan hektar, satu hari, Pak, saya minta panennya segenggam ya. Oh ambil aja. Kenapa? Tidak berkurang. Tetapi besoknya sampai datang lagi, Pak, minta tanahnya segenggam Pak ya. Ini mulai kemarin sudah minta, sekarang minta lagi. Ya udah ambil. Sampai ke 11 kali, sampai ke 21 kali. Apa yang dikatakan orang itu? Jengkel atau senang? Walaupun tidak berkurang, hartanya itu diambil tanahnya segenggam, pasti hamba itu mengatakan, minta. Kalau Allah Subhanahu wa tub alayya, berikan taubat kepadaku ya Allah di pagi hari. Maka berapa kali kita pagi membacanya? Kita sebelum habis sholat subuh, setelah kita membaca amalan kita, yaitu thariqah sabriyah, baru kita baca istighfar bulan Rajab. Insya Allah hafal semuanya, cuma pengamalannya aja, tinggal pengamalannya aja. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Setelah itu baru kita membaca Sayyidul Istighfar, yaitu pimpinan atau penghulu kalimat istighfar. Apa kalimat itu yang pernah saya share di grup? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca berapa kali? Tiga. Baru ketika itu kita membaca lagi kalimat tasbih. Kenapa? Karena kalimat tasbih ini Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberi isyarat kepada kita, kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani 'alal mizan. Dua kalimat yang ringan di lisan kita akan tetapi berat di timbangan kita di akhirat. Ada cerita seorang manusia, seorang hamba, amal kejelekannya itu lebih banyak daripada amal kebaikannya, maka ditimbang amal kebaikannya kalah. Kemudian ada satu tulisan di atas sebuah kalimat tasbih diletakkan di mizan itu sehingga berbalik. Yang pertama kejelekannya lebih berat, dikasih satu kertas kalimat tasbih, maka kejelekannya kalah dengan kebaikannya. Di sini kalimat tasbihnya diajari oleh Nabi Muhammad di bulan Rajab. Di bulan lainnya tidak diajari. Apa kalimat tasbihnya? Kalimat tasbih pada tanggal 1 sampai 10 yaitu Subhanallahil Hayyil Qayyum. Kita baca berapa? 100. Subhanallahil Hayyil Qayyum. Subhanallahil Hayyil Qayyum. Ini kita baca 100 kali, baru kita angkat tangan kita.
Apa yang kita minta di bulan Rajab ini? Doa yang diajarkan Nabi Muhammad, insya Allah yang akan menyebabkan wasilah kita akan memperoleh surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa tersebut? Allahumma barik lana ya Rabb, berikan keberkahan untuk kita semuanya ya Allah. Fi Rajab, di dalam bulan Rajab ini, wa Sya'bana, dan juga bulan Sya'ban. Tidak sampai di situ, wa balighna Ramadan. Siapa yang khusus tadarus baca doa ini, insya Allah dia akan dijumpakan dan akan disampaikan umurnya di bulan Ramadan. Rajab inilah persiapan ulama kita, guru-guru kita untuk menyambut bulan yang begitu agung, yaitu bulan Ramadan. Dibaca kapan? Pagi dan sore. Sering mintanya, kenapa? Karena ini amalan-amalan yang diajarkan oleh guru-guru kita, yang beliau adalah memperoleh dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan di dalam kitab Masail Ibad bahwa siapa aja yang dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bulan Rajab, kemudian salah satu malam daripada bulan Rajab itu mereka melakukan sholat sunnah 20 rakaat yang dilakukan ba'dal maghrib sampai isya. Satu rakaatnya setelah membaca Fatihah baca qul huwallahu ahad, maka mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bala'ud dunya wal akhirah, dari balak bencana dunia dan akhirat. Bukan dia aja, bukan pelakunya aja yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi keluarga kita dijaga oleh Allah. Bukan keluarga kita aja yang dijaga oleh Allah, orang yang kita berikan nafkah untuk mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak itu juga orang-orang yang cinta kepada kita itu dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung kalau hati kita tertanam cinta dengan para orang-orang soleh. Yang melakukan kebanyakan ini orang soleh atau orang toleh? Kalau orang soleh, paling yang amalnya soleh. Kalau toleh itu kebalikannya soleh, toleh ini. Ya, soleh, amalnya soleh. Kalau toleh, ya toleh. Ya, kebanyakan orang-orang pasti orang-orang yang soleh, sehingga beruntung kalau di hati kita ada cinta dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena orang soleh insya Allah akan melakukan sholat sunnah ini. Ketika mereka sholat sunnah ini, maka kita juga karena sebab cintanya dengan mereka, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun kita tidak melakukannya. Tetapi jangan mengharapkan itu ya. Kita harus mengamalkannya. Ini bicara dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan bulan Rajab. Susunannya apa tadi? Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Kemudian sayyidina istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kita membaca Subhanallahil Hayyil Qayyum. Bagaimana dengan tanggal 11 sampai tanggal 20? Maka Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengganti tasbihnya. Apa tasbihnya? Tasbihnya berubah menjadi tasbih tauhid, Subhanallahi ahadis sholat. Subhanallahi ahadis sholat. Sebanyak berapa? 100 kali juga. Ketika kita memasuki, dipanjangkan umur kita, diberi keberkahan di bulan Rajab, umur kita menjumpai tanggal 21, maka Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajari kita satu bacaan, yang mana
Bacaan ini akan menumbuhkan di hati kita kasih sayang, menumbuhkan di hati kita cinta mencintai sesama keluarga kita, cinta mencintai sayang menyayangi sesama keluarga kita, cinta mencintai sesama majelis kita, sehingga kita menjadi orang yang satu sama lain akan tumbuh di hatinya rasa kasih sayang. Dengan tasbihnya apa? Subhanallahir Rauf. Ada sebagian mengatakan Rauf Rahim, tetapi kalau saya dapat ijazah dari Habib Segaf yang diajari guru kami, yaitu cukup Subhanallahi Rauf. Subhanallahir Rauf. Ya, ketika kita mengetahui satu amalan, maka sayangnya kita kerjakan. Inilah yang diajari oleh Habib Hasan bin Ahmad Mahruf, guru kita, dan juga guru-guru tarikh kita, dan juga para masyayikh. Sama-sama kita tutup dengan istighfar 70 kali, dengan membaca Sayyidina istighfar 3 kali, kemudian kita baca tasbih 100 kali, baru sama-sama kita kusut tadaruh, kita angkat tangan kita sama-sama berdoa, kita ketuk pintu langit ini dengan semuanya doa bersama-sama, angkat tangan bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan. Kemudian kita sampaikan doa-doa kita semuanya dari istighfar dan tasbih dan berdoa, sampaikan dengan sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aturannya insyaallah kita mulai ya. Insyaallah kita lakukan 14 menit. Ya. Apa pertamanya? Istighfar. Insyaallah kalau kita lakukan 70 kali, nanti yang enggak hafal jadi hafal. Ya. Sama-sama kita persiapkan diri kita. Insyaallah mudah-mudahan amalan dzikriyat bulan Rajab ini bisa diamalkan dan kita menjadi pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ikhlas kepingin ikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad membaca kalimat istighfar, kita baca kalimat istighfar. Nabi Muhammad membaca tasbih, kita baca tasbih. Nabi Muhammad berdoa Allahumma barik lana fil Rajab, kita berdoa Allahumma barik lana fil Rajab. Kemudian kita titipkan doa-doa itu dengan selawat kepada kekasih kita semuanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita siapkan diri kita